Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Fa naqulu alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi wa dzurriyyatihi, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad. Barakallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan kajian fiqh sirah an-nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah berkisah tentang kejadian dan latar belakang terjadinya perang Badar, ya. Perang yang terjadi tahun 2 setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang terjadi di bulan Ramadan, sementara 1 bulan sebelumnya yakni bulan Sya'ban, puasa atau perintah puasa sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian perang Badar ini perang di tengah-tengah bulan Ramadan. Sebagian ulama atau sebagian para ahli tarikh menyatakan kejadiannya itu 17 Ramadan. Ada yang 16 Ramadan. Ada yang mengatakan 19 Ramadan. Ada lagi yang mengatakan mulai dari 12 sampai 19 Ramadan, ya. Ala kulli hal kejadiannya di bulan Ramadan. Pada saat peperangan ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah bahwa di antara pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li sitti asyrah madat min Ramadan faminna man sama wa minna man aftar, ya. Fala ya'ibba as-sa'imu 'ala al-muftir wal muftiru 'ala as-sa'im, ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Mulaqqin, ya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kejadiannya menurut Abu Sa'id Al-Khudri 16 Ramadan. Saat itu kami berada di tengah-tengah perang Badar, ya. Di antara kami ada yang melanjutkan puasa, tapi di antara kami ada yang memutuskan untuk berbuka puasa, ya. Jadi sebagian masih ada yang tetap kokoh nggak mau membatalkan puasanya. Nah, ini kita mau bulan puasa sebentar lagi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allah kasih sehat, Allah kasih lancar, Allah kasih umur panjang supaya kita bisa bertemu dengan Ramadan insyaallah. Jadi sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap berpuasa, maka tidak ada alasan lah rasanya kalau kita kemudian malas-malesan ketika berpuasa gitu. Ini perang ya. Tentu saja menghabiskan energi yang luar biasa. Walaupun tidak ada tuntutan dalam peperangan untuk kita melanjutkan puasa, ya.
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan mereka untuk berbuka. Ya. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, saat itu yang puasa tidak mencela yang buka, yang buka juga nggak mencela yang sedang berpuasa. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada sebagian yang melanjutkan puasanya, ya, ada yang memutuskan untuk berbuka. Ya. Jadi tetap semangat seharusnya kaum muslimin dalam keadaan apapun, ya, ketika masuk Ramadan, ya, tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan lah begitu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan mengambil beberapa hikmah dari perang Badar. Perang Badar ini terjadi kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi bahwa ada rombongan dagang, kafilah orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Ya. Itu jumlah kafilah dagangnya kurang lebih 30 sampai 40 orang. Membawa kurang lebih 1000 ekor unta bersama kafilah itu. Berarti barang dagangannya luar biasa. Sebagian ulama tarikh menyatakan itu hasil sebagiannya penjualan dari harta-harta kaum muslimin yang ditahan saat mereka akan hijrah. Jadi dijualin tuh sama mereka, ya. Sehingga hasilnya banyak sekali, ya. Kemudian diprediksi nominal jumlahnya itu sekitar 50.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, Pak. Jadi kebayang, ya. Setelah Rasulullah dapat informasi itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk kemudian mencegat rombongan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini untuk mengambil harta mereka. Kalau kita berpikir sekilas, apa boleh? Ini kan kayak begal ya, kayak rampok lah begitu. Kok boleh dalam Islam seperti itu? Enggak, ada beberapa alasan. Yang pertama bahwa sejatinya kaum muslimin ingin mengambil kembali harta yang pernah diambil oleh orang-orang dari kafir Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, posisinya Abu Sufyan ini, posisinya adalah seorang kafir harbi, non muslim yang memusuhi umat Islam, masuk ke area muslimin lah begitu. Maka hartanya itu boleh untuk diambil. Nah, berdasarkan dua alasan ini, maka kita ketahui bahwa pencegatan itu sebenarnya untuk mengambil kembali hartanya umat Islam yang dulu sudah pernah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, kan banyak mereka semua hijrah nggak bawa apa-apa, Pak. Ya. Dikasih kesempatan silakan hijrah, tapi harta tinggalkan. Berharap di tengah perjalanan habis bekal mati, kan begitu orang-orang kafir Quraisy itu. Maka mereka ingin mengambil harta mereka yang dulu pernah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, baik. Abu Sufyan ternyata juga mendengar informasi bahwa kaum muslimin akan mencegat gitu. Makanya beliau kirim satu orang, Abu Sufyan kirim satu orang namanya Damdam, ya, yang kita pernah bahas kemarin itu. Ya, Damdam untuk ngasih informasi ke orang-orang Quraisy bahwa Abu Sufyan dan rombongan akan dicegat gitu. Namanya kafilah, dia bawa onta, ya, dia nggak bisa cepat gitu untuk sampai di kota Mekah, ya. Maka minta bantuan nih Abu Sufyan. Dom-dom sampai di kota Mekah, informasiin bahwa Abu Sufyan minta bantuan. Itu hanya hitungan yang singkat saja, orang-orang kafir Quraisy langsung berkumpul, Pak. Apalagi setelah mendengar bahwa yang akan menghalangi perjalanan kafilah Abu Sufyan adalah umat Islam. Karena memang bencinya ke ubun-ubun nih, udah akut bencinya. Maka begitu tahu yang nyegat nih muslimin, udah mereka kumpul tuh, cepet sekali ngumpulin ya. Sehingga mereka setelah kumpul, dikatakan dalam beberapa riwayat, hampir semua lelaki Quraisy, wabil khusus para sanadidu Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy itu ikut berangkat, nggak ada yang tersisa. Berarti semuanya itu ada dalam satu keadaan. Keadaannya itu membenci umat Islam. Berangkat. Abu Sufyan yang mengetahui bahwa kafilahnya akan dicegat ini cerdik juga nyatanya gitu.
Dia telusuri itu mata air sampai ke daerah pinggir pantai. Jadi dia melewati jalan yang nggak biasa dilewati oleh orang-orang kebanyakan. Singkat cerita, Abu Sofyan berhasil melewati ya, cegatan kaum muslimin. Lewat nih awalnya nih. Maka saat itu Abu Sofyan bilang lagi sama salah satu kofilahnya, coba sampaikan lagi ke Mekah, kasih tahu kalau kita udah selamat dari cegatannya umat Islam, kaum muslimin, pengikutnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih tahu deh, biar mereka nggak usah nyusul aja begitu. Tapi yang dari Mekah ini kan udah mulai jalan nih, apalagi diiringi dengan kebencian yang luar biasa kepada umat Islam. Maka begitu utusan ini sampai, ketemu dengan rombongan orang-orang Mekah yang lagi pengen ngasih bala bantuan sama Abu Sofyan, dikasih tahu bahwa Abu Sofyan sama rombongan sejatinya udah selamat dari kejaran atau dari cegatan kaum muslimin gitu. Tapi Abu Jahal bersuara saat itu, kata Abu Jahal, kita akan meneruskan perjalanan ya. Setidaknya kita akan menginap 3 hari nanti di sana. Kita akan makan-makan, kita akan sembelih nanti hewan ternak kita. Kita kasih lihat bagaimana orang-orang Quraisy dengan kebanggaannya ini nggak bisa disepelekan begitu saja. Siapa mereka? Umat Islam itu. Toh mereka dulunya adalah orang-orang du'afa, orang-orang lemah, budak-budak kita. Kok berani-beraninya? Biarin kita lanjutin aja perjalanan. Udah telanjur kita keluar kota Mekah begitu, kata Abu Jahal. Nanti kita nginep setidaknya 3 hari. Kita sembelih binatang ternak kita makan-makan, dihibur dengan wanita-wanita penghibur kita, supaya jangan hanya umat Islam yang sungkan sama kita, tapi seantero Arab ini tahu siapa Quraisy sesungguhnya. Begitulah sesumbernya Abu Jahal. Berangkat tetap ya. Maka nanti Rasulullah SAW pun dapat dari informannya itu. Jadi Rasulullah ngirim juga nih spy, mata-mata itu. Nanti ini diperbolehkan ya, dalam peperangan untuk mengirimkan intel itu diperbolehkan. Karena Rasulullah juga mutus. Dapatlah info ya Rasulullah, ternyata orang-orang kafir Quraisy di Mekah ini udah ngasih bala bantuan kurang lebih totalnya 1000 orang. Nah, terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh gitu, baik. Rasulullah serahkan itu ke forum. Gimana menurut kalian, ayuhan nas? Wahai sahabat-sahabatku, gimana nih? Lanjut apa enggak nih? Saat itu Abu Bakar komentar, lanjut ya Rasulullah. Umar komentar, lanjut ya Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah masih nanya, ayuhan nas, wahai manusia, bagaimana menurut kalian? Kaifa indakum? Gimana nih? Padahal udah 2 ngejawab tuh. Tapi orang-orang muhajirin. Sekarang kan logikanya kalau orang muhajirin yang dikasih pendapat atau dimintai pendapat, pasti jawabannya ngikut ya Rasul. Apalagi sekarang urusannya nih sama orang-orang dari golongan mereka, kafir Quraisy gitu ya. Maka saat itu tambahan lagi masukan dari Al-Miqdad bin Amr ya, ini sahabat Rasulullah juga. Ya Rasulullah, kita pokoknya sam'atan wa ta'atan deh ya Rasul. Engkau minta apa, kita akan ikuti gitu. Tapi lagi-lagi Rasulullah SAW ini belum ngerasa plong. Karena dari tadi yang ngejawab hanya orang-orang muhajirin saja ya. Sampai kemudian nanti ada sahabat Rasulullah SAW namanya Sa'ad bin Mu'az. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, bukankah kami sudah beriman kepadamu? Kami benarkan apapun yang datangnya dari dirimu. Ya Rasul, kalaulah engkau berada di hadapan laut, kalaulah engkau berada di ujung ya, engkau menceburkan diri ke dalam laut, maka kami pun akan ikut apa yang kau lakukan ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Mu'az ini ya. Jadi ini pertama kita bisa ambil hikmah bahwa Rasulullah SAW seorang pemimpin, seorang komandan, kepala pemerintahan juga, itu tetap ngasih kebebasannya untuk bermusyawarah sama forum saat itu. Jadi bukan karena mentang-mentang nih Rasulullah, saya nggak peduli, pokoknya semuanya mesti ikut ya, nggak begitu. Rasulullah kembali untuk memflorkan itu kepada sahabat-sahabatnya. Ya, jadi masya Allah. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana sumpah setia para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan tahun 2 Hijriah, berarti paling tidak baru 2 tahun mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak,
keimanannya tuh nggak kaleng-kaleng, Pak. Keimanannya bukan iman yang kaleng-kaleng itu. Jangankan harta, kan bahasanya itu. Nyawa dikasihkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk Allah dan Rasulnya. Maka sebaik-baiknya zaman adalah di zamanku, kata Rasulullah. Ini kita perlu berkiblat kepada Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kemudian ada penguatan dari Sa'ad bin Mu'az tadi, orang Ansor ini yang akan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mewakili dari kaumnya, kaum Ansor. Maka Rasulullah bilang, insya Allah Allah akan berikan kita kemenangan, kata Rasul. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah dikasih informasi sama Allah melalui Jibril alaihi salam, bahwa Allah akan menjanjikan kemenangan untuk umat Islam. Nggak hanya di situ saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kayak bikin peta gitu di bawah tanah, Rasulullah tunjukkan daerah Badar. Terus Rasulullah bilang, nanti fulan matinya di sini, fulan matinya di sini, fulan matinya di sini, fulan matinya di sini. Itu adalah pembesar-pembesar Quraisy yang namanya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti akan kejadian, nggak ada satupun dari omongan Rasulullah yang meleset sama sekali. Sesuai dari yang Rasulullah tunjukkan, fulan matinya di sini, fulan lagi di sini, fulan di sini. Ini masya Allah. Laqad sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita tarik lagi, sebenarnya petinggi-petinggi Quraisy itu sudah didoakan oleh Rasulullah semenjak awal-awal dulu Rasulullah diganggu fisik, mental, segala macam itu. Ada dalam bab al-iza, gangguan-gangguan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita pernah ceritakan, itu lagi sholat, terus orang-orang Quraisy bilang, siapa di antara kalian yang mau ngambil kotoran onta, yang mau ngambil jeroan onta, buat kita kasih pelajaran kepada Muhammad. Nanti ada Uqbah bin Abi Mu'id ambil itu. Rasulullah lagi sujud, dilemparin. Abu Jahal juga begitu, debu, terus beberapa riwayat Rasulullah dicekek lehernya dan lain segala macamnya itu. Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy yang ingkar kepadamu ya Allah. Terus Rasulullah sebutin, ya Allah, berikanlah hukuman kepada Abu Jahal. Ya Allah, berikanlah hukuman kepada Utbah. Ya Allah, berikanlah hukuman kepada Syaibah. Ya Allah, berikanlah hukuman kepada Walid. Ya Allah, berikanlah hukuman kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Ya Allah, berikanlah hukuman kepada Umayyah bin Khalaf. Dan ternyata semua orang yang disebutkan Rasulullah dalam doa itu wafat semua pada saat perang Badar. Jadi masya Allah. Kenapa kok ketika Rasulullah doa nggak langsung dikabul? Ini salah satu juga hikmah ini. Bahwa salah satu keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak serta-merta memberikan azab bagi mereka yang melakukan kesalahan. Kalau umat terdahulu, Nabi yang ngangkat tangan, Rasulullah Subhanahu Wa Taala bilang, ud'uni astajib lakum, kamu minta apa saya kasih. Maka azab itu datang itu bisa seketika. Kita bisa lihat dari umat-umat terdahulu itu. Tapi untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masya Allah, dengan kerahimannya Allah, Allah ngasih fatrah tuh. Allah ngasih jarak waktu dan rentang waktu untuk kita mau menyadari kesalahan kita, bertaubat dari semua kesalahan kita. Bahkan kesempatan itu diberikan walaupun orang-orang semisal Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, Utbah bin Abi Rabi'ah, Syaibah dan lain segala macamnya itu. Jadi ini keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita jadi umat Rasulullah ini, nggak serta merta langsung dihukum sama Allah. Maka kalau ada orang kena teguran dari Allah, saya hakul yakin bahwa teguran itu setelah seseorang ini berkali-kali mengulang kesalahannya, nggak serta merta langsung dihukum sama Allah, karena Allah ngasih rentang waktu itu supaya dia mau menyadari kesalahannya, taubat dari kesalahannya. Begitulah kurang lebih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita ke kisah perang Badar ini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sebelum berperang beliau mengajak pasukan ya, untuk mendiami satu tempat, ya, tempat yang berseberangan dengan tempatnya orang-orang Quraisy. Ya. Kalau kemudian dikisahkan oleh sebagian mu'arikh, ya, tempatnya umat Muslim ini dipisahkan oleh mata air lah begitu. Ya. Sehingga salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Habab Ibnul Munzir, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil amanzilan anzalakallahu laisa lana an nataqaddama wa la nata'akhkhar anhu am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidah. Ya Rasul, ini kita nempatin pos ini, tempatnya kita ada di sini nih, itu karena hasil pengamatanmu, ijtihadmu, atau memang ini ketentuan dari Allah ya Rasulullah, sehingga kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi, atau ini cuma hanya strategi perang hasil dari pengamatan dan ijtihadmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, ya Habab, enggak, ini adalah hasil dari pengamatanku dan ijtihadku. Ya. Jadi kata Habab apa? Ya Rasulullah, kalau begitu mohon maaf ya Rasulullah, nggak ada maksud apa-apa, tapi alangkah baiknya untuk kita menguasai mata air ini ya Rasulullah, supaya kita bikin sumur-sumur, kita bikin bendungan-bendungan untuk bisa mengambil air, sehingga kita punya persediaan minum, sementara musuh kita nggak punya persediaan minum. Maka kata Rasulullah, oh ahsant, bagus nih idenya, ayo kita lakukan apa yang diminta oleh Habab. Ya, jadi ini nanti kata para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya ruang untuk berijtihad, yang mana itu datangnya tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti dia bertentangan dengan apa yang Allah firmankan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Rasulullah nggak pernah ngomong kecuali itu adalah wahyu. Loh, kok tadi Rasulullah berijtihad sendiri dengan pikirannya sendiri? Iya, sepakat ulama, Rasulullah juga punya ruang untuk berijtihad, terutama untuk ranah yang sifatnya bukan hukum. Yang kedua, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam silap, maka Allah akan mengingatkan Rasulullah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah juga bisa berijtihad. Bahkan kata Rasulullah, anta a'lamu bi umuri dunyakum, masalah strategi perang, masalah bagaimana kalian mencari kebutuhan hidup kalian, itu kalian lebih paham itu, kata Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah saat itu berijtihad. Maka kata Habab Ibnul Munzir, ya Rasul, tempatnya kita pindah aja nih, supaya kita bisa menguasai area yang banyak airnya, kita kuasai airnya sehingga mereka nggak dapat suplai air gitu. Ya, nah, ini Habab, dan Rasulullah menyetujui pendapat itu. Nah, maka malam hari sebelum terjadinya peperangan itu, ya, sebagian menyebutkan tanggal 16 Ramadan ini, atau malam 17 Ramadan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dibikinin satu tenda, dibuat gundukan tanah besar itu. Ya. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah semalam suntuk. Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, menangkan kami ya Allah. Menangkan kami ya Allah. Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah, lihat nih orang-orang Quraisy nih, qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhariha tuhaddika wa tukadzibu rasulak. Orang-orang Quraisy datang nih ya Allah, mereka menentang dirimu ya Allah, mereka juga menentang utusanmu ya Allah. Fa ya Rabb, Allahumma fanasruka allazi wa'atani, Allahumma ahinhumul ghudah. Ya Allah, maka bantuanmu selalu kami tunggu ya Allah, dan binasakan mereka esok hari. Itu doa Rasul, diulang terus sampai ngangkat tangan Rasulullah. Rasulullah punya rida tuh sambil ketiup angin begitu, sampai ridanya jatuh Rasulullah sampai nggak ngeh gitu. Ya, Rasul doa saja semalam suntuk.
Ya. Dan Masya Allah Abu Bakar sampai iba ngeliat Rasulullah begitu, merintih suara Rasulullah itu. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, Rasulullah sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah, kurang apa lagi itu? Rasulullah sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat bagaimana rendah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus menyandarkan dirinya kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Kemenangan sudah di depan mata, informasi sudah dibocorkan, tapi yang namanya doa berserah diri itu Rasulullah tidak pernah putus. Ini pelajaran untuk kita semua. Rasulullah saja yang seharusnya sudah yakin akan keberhasilan itu masih mau ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Seharusnya kita yang belum tahu bagaimana masa depan kita, bagaimana kita ke depannya, seharusnya lebih banyak angkat tangan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuman kita nih kadang-kadang terlalu sombong, terlalu percaya diri dengan kemampuan kita gitu. Ya. Sehingga kita nggak mau lama-lama ngangkat tangan doa sama Allah gitu. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lana ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita kalau ada sifat-sifat sombong itu dalam diri kita. Kan seolah kita nggak butuh Allah gitu ya. Kalau kita nggak banyak bersandar sama Allah. Sementara kita tahu semua yang menjadi ketetapan Allah pasti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah cinta betul kepada orang-orang yang mau ngangkat tangan gitu. Sampai-sampai dalam sebuah hadis diriwayatkan Allah suka sekali kepada hamba-hambanya yang mau ngangkat tangan. Sampai Allah katakan kepada penduduk langit, kata Allah, jangan kabulkan dulu nih permintaan hambaku, karena aku masih senang melihat tangannya menengadah untukku. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi. Ya. Jadi ini Rasulullah nih udah dijanjikan kemenangan, tapi Rasulullah masih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih doa. Ad-du'a silahul mu'min, Pak. Doa itu senjata kita, weapon kita itu. Wa huwa mukhul ibadah. Dia itu ya sentralnya ibadah itu dari doa itu. Ya. Maka ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Jangan kita tinggalkan doa karena Allah yang minta ya. Ud'uni astajib lakum. Kau minta doa kepadaku sebanyak-banyaknya, aku akan kabulkan doa itu. Ya. Dan berdoalah dengan keyakinan bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena kita dihadapkan pada situasi yang seolah kita sulit untuk nyari jalan keluarnya gitu. Kalau kita ada dalam posisi itu, secara nggak langsung sebenarnya Allah lagi ngasih kesempatan kita. Tuh, lihat bagaimana engkau tidak mampu untuk mengandalkan dirimu. Kembalilah kepadaku, kan begitu sebenarnya. Tapi kita sering lupa sama yang begitu. Kita nyari solusi berdasarkan logika kita saja. Kita nyari solusi dan mengandalkan diri kita. Padahal kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan dirinya totalitas itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi sabihati yaumil jumu'ah, pada hari Jumat pagi, ya, Jumat pagi ini, ya, terjadilah perang Badar itu. Berhadap-hadapan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Ini yang kita ceritakan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi peperangan ini diawali dengan mubarazah ya, head to head, satu lawan satu. Disitulah orang-orang Quraisy mengutus 3 orang, Utbah, Syaibah sama Walid ya, berhadapan dengan Ubaidah bin Harith, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Singkat cerita, Hamzah, Ali, juga Harith ya, juga Ubaidah bin Harith, walaupun nanti akhirnya Ubaidah bin Harith juga wafat begitu sebagai seorang syahid, akhirnya memenangi mubarazah itu. Ini membuat mental kaum muslimin naik luar biasa itu ya. 314, riwayat lain 313 lawan 1000. Lo kan 1 banding 3 itu. Apalagi persediaan senjata tuh jauh sekali. Umat Islam tuh hanya memiliki pedang beberapa saja. Ya. Ontaknya aja yang dipakai buat ke Badar. Badar tuh 150-an kilo Pak, sampai 200 kilo mungkin.
dari Madinah itu cuma punya 70 onta dengan 300 orang. Berarti satu onta tuh bisa dinaikin 2, mungkin 3, bahkan 4 orang satu onta itu. Jadi kan kebayang ya persediaan senjatanya kayak gimana itu. Tapi selepas mubarozah itu, Masya Allah itu naik semangat kaum muslimin. Apalagi di tengah-tengah bulan Ramadan ya. Yang di malamnya itu ketika Rasulullah berdoa, ternyata para sahabat lain ikut bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud kalau tidak salah radhiyallahu taala anhu arda, itu yang mengatakan malam ke-19 itu indah sekali, seolah-olah Lailatul Qadar lah turun di malam itu. Jadi mereka tuh semacam ruhaninya tuh dibangkitkan oleh Allah itu ya. Munajatnya mereka kepada Allah kuat sekali. Sampai ada perkataan itu, sehingga nanti oleh sebagian ulama diambil sebagai patokan. Oh, mungkin kebanyakan ini Lailatul Qadar ada di tanggal malam ke-19 begitu ya. Ya walaupun memang hadis-hadis yang masyhur ya, tunggulah di 10 hari terakhir, wabil khusus di malam-malam yang ganjil begitu. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sama para sahabat munajat. Terus begitu terjadi awal peperangan mubarozah, menang. Sebelumnya hanya main ini saja, sambut-sambutan anak panah saja. Ya, itu sebelum mubarozah itu. Nah, begitu mubarozah udah clear nih perang akan terjadi. Menang umat Islam, bangkit semangatnya. Gitu. Lantas kemudian berkobarlah ya. Tentara-tentara muslimin yang 300-an orang ini bisa memukul mundur 1000-an orang kocar-kacir dari pihak Quraisy. Dan ada satu momentum yang kami kisahkan di pertemuan sebelumnya, bagaimana wafatnya seorang Abu Jahal itu yang membunuh dan melukai, yang melukai 2 orang anak baru gede, Pak. Mu'az dan Mu'awiz bin Afra. Itu 2 anak ini yang melukai seorang Abu Jahal. Terus lantas kemudian Abu Jahal nggak dibiarkan langsung mati sama Allah, dibuat sakarat dulu. Lantas Mu'az nanti lapor sama Rasulullah, kata Rasulullah, man minkum, siapa di antara kalian yang mau melihat bagaimana keadaannya Abu Jahal. Ternyata yang dapat kesempatan itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ya, orangnya kecil, hitam kalau dalam sejarah diceritakan itu, dan dulu sering dilecehkan oleh Abu Jahal. Terus kemudian Abdullah bin Mas'ud yang memang dulunya hanya penggembala kambing ini datang ke di hadapan Abu Jahal, orang nomor 1-nya kafir Quraisy ini, Pak. Jadi bagaimana Allah menghinakan itu, mantan budak terus berhadapan dengan salah satu pembesar Quraisy. Lantas kemudian di balik sakaratnya Abu Jahal ini, dia tanya, siapa yang menang, pihak kamu atau pihak saya? Lantas Abdullah bin Mas'ud bilang, Allah menghinakan engkau dan kaummu kalah, kata Abdullah bin Mas'ud. Gak panjang omong lagi, lantas kemudian Abdullah bin Mas'ud menebas seorang Abu Jahal itu, wafat dan matilah Abu Jahal seketika saat itu. Abdullah bin Mas'ud laporan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lapor, Rasulullah takbir, Allahu Akbar, kata Rasulullah, telah mati Fir'aunnya umat kita ini. Allahu Akbar. Ya, ini yang sering saya singgung ya, bahwa sebagian para mu'arrikh dan para ulama mengatakan ya sejarah itu berulang. Sampai-sampai Rasulullah bilang, hadza fir'aunu hadzihil ummah, ini Fir'aunnya umat kita ini. Padahal Fir'aun ada di zaman Nabiullah Musa alaihi salam gitu. Tapi karakteristiknya sama lah. Maka kita ini sebenarnya hanya perpanjangan tangan saja untuk mengulang sejarah yang telah lampau. Hanya saja subjeknya berbeda ya. Tapi learning pointnya sama, karena berulang, karakteristiknya mirip-mirip lah begitu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal mati, Uqbah bin Abi Mu'id mati. Utbah pakai ta, kalau tadi pakai qaf. Utbah bin Abi Rabi'ah mati. Syaibah bin Abi Rabi'ah mati. Kemudian Walid bin Utbah mati. Nanti Umayyah bin Khalaf mati. Itu pembesar Quraisy. Itu mati. Pembesar Quraisy itu. Dan Masya Allah,
tepat sesuai dengan dugaan Rasulullah, tepat sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matinya di sini, di sini, di sini. Gitu. Allahu Akbar. Ya. Setelah itu dikumpulkan dalam satu lubang, namanya Kulaib Badr, lubang di Badar. Ya. Lantas dimasukkan ke lubang itu, ditimbun, dikuburkanlah begitu. Setelah dikuburkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kuburan itu. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap di depan kuburan itu, ya fulan, wa ya fulan, wa ya fulan, disebutin satu-satu. Wahai Abu Jahal. Terus kemudian wahai Uqbah, wahai Utbah, wahai Syaibah, wahai Walid, disebutin nama Rasulullah. Nama-nama itu satu-satu. Terus kata Rasulullah gini, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah kalian sudah gembira karena ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya? Jadi Rasulullah nyindir nih. Kalian udah bahagia belum, kata Rasul? Karena ketaatan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kalau kami sih udah mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Allah kasih kami kemenangan saat ini. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Terus kalau kalian gimana? Udah mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan atau belum? Kata Rasulullah. Di mana? Di depan kuburan ini. Di depan kuburan ini. Terus kemudian Umar bin Khattab nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, ma tukallim min ajsadin la arwahalaha. Kenapa kok engkau ngomong sama orang-orang yang udah mati, yang udah ada ruhnya lagi ya Rasulullah? Kalau bahasa kita kok ngomong sama orang mati ya Rasul gitu. Terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadih ma antum bi asma lima aqulu minhum. Ya, mereka lebih mendengar daripada kalian. Bahasa kita begitu. Ini yang nanti kata para ulama, ya, orang-orang yang ada di alam barzakh itu bisa mendengar kita. Berdasarkan hadis ini. Terus kemudian disebutkan juga bahwa mereka punya kehidupan masing-masing. Yang kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kita nggak tahu bagaimana kaifiyahnya. Tapi ada kehidupan barzakh. Di dalamnya ada nikmat, di dalamnya ada azab. Berdasarkan hadis ini. Ya. Jadi ada orang-orang yang nggak percaya sama azab kubur. Ya, ada azab kubur. Ini salah satu hadisnya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada Abu Jahlin. Jadi masya Allah banyak pelajaran yang kita ambil dari perang Badar ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini sebagai masukan mudakhalat untuk kita semua, untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki keseharian kita insya Allah. Ya. Bahwa semua akan ada waktu dan ada masanya untuk mati. Ya. Kita selalu berpikir bagaimana caranya untuk mati atau untuk hidup dengan baik. Tapi kita juga harusnya juga tahu, ya, berikhtiar bagaimana berusaha supaya bisa mati dengan baik. Ya. Akan ada satu alam bernama alam barzakh di mana semua orang akan melewati fase itu. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.